Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali perjumpaan kita pengajian sore ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti dzurriyyati ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Sahabat santri yang dimuliakan Allah, awal kajian hadis setelah Ramadan libur panjang, mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah, umur panjang yang barokah, dan kita niati thalabul ilmi karena mencari ridha Allah. Kita awali hadis 741 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba, bejo kemayangan, bahasa sini untung besar, sangat beruntung, banget untungnya lisabikina ketuwe pira-pira wong kang disii mendahului ila dzillillahi maring naungan Allah, yupane Gusti Allah. Sangat beruntung orang-orang yang mendahului menuju naungan Allah ya. Alladzina yaiku wong akeh ida'utu nalika diparingi sapa lalina al-haqqa ing kebenaran, qabilu mongko nrimo sapa lalina ing hak. Orang yang dianggap mendahului kepada naungan Allah adalah orang-orang yang jika diberikan kebenaran ya, kebenaran disampaikan kepada dia, ia menerima kebenaran tersebut. Wa idza su'iluhu nalika ditakoni atau diminta ya, nalika ditakoni sapa ladinahu ing hak, kalau diminta kebenaran badzalu mongko nyerahaken. Wa idza su'ina nalika dijalui sapa ladzina ing hak badzalu mongko nyerahaken sapa ladzina ing hak. Jadi kalau diberi kebenaran menerima, kalau diminta yang benar ia berikan. Kadang-kadang orang tidak bisa bersikap seperti ini. Kalau disampaikan kebenaran pada dia, belum tentu bisa menerima karena dianggap bisa merugikan dirinya ya. Itu berarti tanda orang jelek tidak mau menerima kebenaran. Tapi kalau orang baik pasti akan menerima yang benar. Sebaliknya orang yang baik kalau dimintai yang benar pasti ia memberikan dan menjelaskan ya, menyampaikan dengan benar ya. Tetapi orang yang jelek pasti menyembunyikan kebenaran ya. Jadi ciri-ciri orang jelek adalah menyembunyikan kebenaran. Walladzina lan wong akeh yahkumuna kang ngukumi sapa ladzina linnasi maring para manusa ka hukmim kaya oleh ngukumi ladzina li ampusi maring pir-pir awak dhewe ne ladzina rawahul hakim an Aisyah. Orang yang dianggap mendahului kepada naungan Allah adalah orang-orang yang menerima kebenaran. 2, jika diminta yang benar ia berikan. Yang ketiga, menghakimi orang lain sebagaimana menghakimi diri mereka sendiri. Adil, dia berbuat adil. Jadi memperlakukan orang lain ya, memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan terhadap diri sendiri. Tuba sangat beruntung, bejo banget
liman kedua wong bata kang suwengi-wengi semalaman sepeman hajan khalilung haji wasbakala isu-isu sepeman ghazian khale wong kang perang. Sangat beruntung orang yang malam pergi haji, pagi perang. Siapa yang dianggap malam berhaji, pagi berangkat perang? Iku rajulun wong lanang masturun kang tertutup. Jadi orang laki-laki yang tidak viral, tidak terkenal, tersembunyi. Ya. Zu'ayalin kang duweni pira-pira keluarga, muta'affifun kang ngrekso awake saking jaluk-jaluk, memelihara diri dari minta-minta. Qani'un kang menerima, kang neriman bil yasir kan sedikit minat dunya saking dunia. Ya. Yadkhulu mlebu sapa rajul alaihi ngatasi ayal dohikan kali tertawa. Wa yakhrujulan keluar sapa rajul metu minum saking ayal dohikan kali guyu. Fawallazi mongko demi zat demi Tuhan nafsi utai awak ingsun iku biadin dalam kekuasaan lali innam sak temene rijal ya rijal iku al-hajjuna bila haji al-ghazuna kang berjuang fisabilillah dalam jalan Gusti Allah azza wa mulia sapa Allah jalan ma'akum subhanahu wa ta'ala Nabi Rasulullah. Sangat beruntung orang yang dinilai malam hari haji, pagi atau siangnya berjuang di jalan Allah. Siapa dia? Lelaki yang tidak viral, yang tak terkenal ya, keluarganya banyak, anaknya sak kelumbruk ya, tapi dia tidak mau minta-minta ya, menerima dengan pemberian Allah yang sedikit dari harta dunia ya. Nerima ya. Mereka sangat bahagia ya. Masuk kepada keluarganya senyum, keluar juga senyum. Itu menandakan kebahagiaan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada sumpek ya. Selalu bahagia walaupun hidup pas-pasan. Kata orang duitnya duit Jerman, diicir kauman saldo ya. Itu dinilai kayak orang ibadah haji dan berjuang di jalan Allah, karena mereka berjuang mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya ya. Jadi orang yang mencari nafkah untuk anak istri, apabila ia sabar menerima takdir Allah berupa pembagian dunia ya, itu dinilai seperti pahala orang berhaji dan pahala orang yang berjuang di jalan Allah ya. Maka ini adalah aktivitas yang mulia bagi seorang suami. Tuba bejo banget liman gede wong tawadhu kang rendah diri sepeman bi ghairi mangkosotin ing dalem liyane fi ghairi mangkosatin indam liyane kang mengurangi fi ghairi mangkosatin indam liyane kang mengurangi. Sangat beruntung orang yang rendah diri tapi tanpa mengurangi harga dirinya. Jadi rendah diri tapi tidak menghinakan dirinya, tidak mengurangi harga dirinya. Jadi orang rendah diri juga ada batasnya. Jangan membuat dirinya hina,
jangan mempermalukan dirinya. Tetap orang punya harga diri, sebatas itulah Anda rendah diri. Jangan terlalu merendahkan dirinya, justru akan diinjak-injak orang. Padzallalan hina fi nafsi, dalam padzallalan hina sapaman fi nafsinya ma'diman fi ghairi maskanatin dam liyane kemelaratan, ya. Sangat beruntung orang yang merasa hina pada dirinya, tapi bukan karena melarat, ya. Nah, kalau orang merasa hina karena melarat, itu berarti kepepet. Jadi rendah diri bukan karena melarat, merasa hina bukan karena melarat. Jadi merasa hina bukan karena melarat. Kalau orang melarat merasa hina, itu justru tidak terima pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah menistakan dirinya, padahal belum tentu Allah menistakan dirinya. Maka jangan sampai merasa rendah karena melarat. Allah Maha Kaya. Wa anfaqo lan nafaq, belanjaaken sapa man min malin saking harta jama'u kang ngumpulaken sapa man ing harta fi ghairi maksiat, dalane maksiat. Sangat beruntung orang yang membelanjakan hartanya yang ia kumpulkan bukan karena jalan yang maksiat, mengumpulkannya dengan cara yang bagus, cara yang benar, kemudian ia sedekah. Itulah orang yang sangat beruntung, rezekinya halal ia sedekahkan. Tapi kalau orang mengumpulkan harta dengan jalan yang durhaka, dengan jalan yang maksiat, walaupun dermawan, itu justru tidak bagusnya. Wa khalata lan nyampuri sapa man alal fikih ing ahli fikih wal hikmati lan ahli ilmu atau wong kang bijak. Sangat beruntung orang yang kumpul berteman dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Mengapa? Ahli fikih itu yang tahu hukum-hukum secara fikih, secara zahir, secara lahir. Sedangkan ahli hikmah yang tahu hakikat daripada hukum, yang hakikat keadilan bagaimana, hakikat yang baik bagaimana, itu ahli hikmah. Itu orang nyebut filsafat, filosof, itu tahu. Jadi hukum itu belum tentu bagus, benar tapi belum tentu bagus. Kalau bagus insya Allah pasti benar, tapi kalau benar belum tentu bagus. Nah itulah fikih itu berdasarkan ijtihad, pasti berkaitan dengan pendapat orang atau pemikiran orang. Kalau memang dibarengi dia sebagai ahli hikmah, orang yang bijak, yang sangat dekat dengan Allah, pasti ijtihadnya akan bagus. Bukan hanya pintar, tapi cerdas hatinya. Jadi ahli ilmu itu harus cerdas pikirannya, cerdas hatinya. Maka salah satu syarat dari mujtahid, seorang yang berijtihad di bidang fikih misalkan, itu adalah harus selamat akidahnya. Kalau akidahnya melenceng, walaupun dia pinter ahli hukum, pasti hukumnya akan banyak melenceng karena akidahnya enggak benar. Jadi kalau bisa orang itu cerdas pikirannya, cerdas hatinya, itu dimiliki orang yang dekat dengan Allah. Makanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi ciri-ciri ulama adalah orang yang khosyatillah, takut kepada
Allah. Karena kalau orang takut kepada Allah, ijtihadnya dalam menghakimi pasti akan mengingat Allah, pasti akan memutuskan dengan kebenaran Allah berdasarkan Al-Quran hadisnya. Tidak ngawur bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Karena itu kita disuruh mencampuri ahli fikih dan ahli hikmah supaya kita menjadi orang baik ya. Kumpul pedagang minyak wangi akan berbau harum, kumpul pedagang bangkai akan menjadi busuk. Apa ada pedagang bangkai? Banyak. Ayam tiren mati kemarin tuh banyak dijual. Misalkan kirim terkan tuh biasanya ada yang mati tetap dijual. Kemudian sapi yang sudah sakaratul maut disembelih juga banyak itu karena murah ya. Nah, jangan nyampuri orang seperti ini, Anda akan menjadi orang-orang yang jelek. Wa rahimalan muka-muka melasi wa rahimalan kang melasi sapa man alladzuli ing wong kang hina wal maskanati lan sangat beruntung tuba tadi ya. Sangat beruntung orang yang menyayangi orang-orang yang hina dan melarat ya. Jadi pejuang kemiskinan. Maka Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Artinya Nabi menjadi penyayang dan pembela orang-orang miskin, tidak menghina ya. Itulah orang-orang yang mengumpuli atau menyayangi orang hina, orang miskin akan sangat beruntung. Tuba bejo banget liman kedue wong lalat kang hina apa nafsu awak dhewe man, wa tobalan bagus apa kasbu nyambut gawe man, maka sunat lan bagus apa sariratu ati man. Jadi sangat beruntung orang yang dirinya hina, kerjanya bagus ya, hatinya bagus, maka rumat lan mulya apa alaniyatuhu njobone atau terang-terangan iman. Jadi sangat beruntung orang yang merasa dirinya hina, bukan berarti orang hina, merasa dirinya hina, nyambut gawe ini api, hatinya bagus dan lahirnya juga bagus. Dua-duanya, jadi zahiran wa batinan sama-sama bagus. Itu sangat beruntungnya. Wa azalalan meninggalkan sapaman anin nasi saking para manusia syarrahu ing eleke man. Jadi dia tidak menyakiti umat manusia, itu sangat beruntungnya. Tuba bejo banget liman kedua wong amila kan ngelakoni sepaman bi ilmi kan ilmu iman, bi ilmi kan ilmu iman, wa amfakolan belanja akan sepaman al-fadla yang kelebihan imalihi saking harta iman, wa amsakal menahan sepaman al-fadla yang kelebihan mingkoli saking ucapan iman. Riwayat Bukhari. Sangat beruntung orang yang mengamalkan ilmunya, membelanjakan kelebihan hartanya, dan mengekang atau menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Jadi mengamalkan ilmu, sedekah dari kelebihan hartanya, omongi mek titik seperlunya saja. Ya kecuali yang penting apa, penceramah gak ngomong kan ya repot. Maksudnya omongan yang tidak berguna ya. Tuba bejo banget liman kedue wong syawalau kang ngerepotaken ing man
Opo aibu aib cacate man an uyubin nasi saking neliti pira-pira cacate para manusia. Amfakolan belanja akan sepeman al-fadla ing kelebihan imali sing ngartane man. Amsakal menahan sepeman al-fadla ing kelebihan mingkoli saking zaman iman. Wawasi'adulan jembarakan ingman opo as-sunnatu sunnah, sesuatu yang cocok dengan perilaku Rasul, itu namanya sunnah. Jadi sesuatu yang cocok dengan dalil Quran hadisnya. Falam ya'tu maka orang liwati batas sepaman anda saking sunnah minal bid'ati menuju bid'ah. Jadi sini sunnah lawannya bid'ah. Jadi sangat beruntung orang yang sibuk meneliti aibnya sendiri sehingga tidak sempat meneliti aib orang lain. Yang kedua, membelanjakan kelebihan hartanya dan mengurangi ucapannya yang tidak penting. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi melakukan hal-hal yang tidak bersifat bid'ah tapi sunnah. Sunnah itu sesuatu yang cocok dengan Quran hadisnya. Itu sunnah. Khususnya di bidang akidah. Contoh sunnah ya sholat zuhur, sholat maghrib, cocok ini dalilnya. Ya. Sholat duha ada dalilnya, sholat hajat ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya jangan dilakukan. Misalkan sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Sholat malam nisfu Sya'ban atau malam 16 Sya'ban, nggak ada. Nggak ada dalilnya, maka jangan dilakukan. Diganti apa? Ya sholat yang ada dalilnya, sholat taubat, sholat hajat itu ada dalilnya. Ganti dengan sholat tahajud atau bahkan sholat sunnah mutlaknya, sholat yang tanpa batas waktu. Boleh, malam apapun boleh. Ya makanya jadilah orang mengerti sehingga mengerti hukum dan tidak melakukan kesalahan. Tuba bejo banget liman ketui wong malakal isa mengekang sepeman, mengendalikan sepeman lisanau ing lisaniman wasi'ahu lan jembar ing man apa paitu omai ma wa bakal menangis sepeman an khodiati saking salaniman rawat Tabrani an Saubanan. Sangat beruntung orang yang bisa mengendalikan lisannya. Banyak orang kepleset karena ucapannya. Karena orang kalau sudah berkata susah ditarik kembali ya. Karena kata-kata bisa membawa petaka. Al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Cobaan itu kadang tergantung pada mulutnya. Maka Rasulullah sampai menggaransi. Jadi beliau pernah menggaransi ya, kepada orang yang bisa menjaga diri keselamatan lisan dan kemaluannya. Itu dijamin masuk surga kalau bisa menjaga dua anggotanya, yaitu mulut dan kemaluan. Maka jaga mulut, karena dengan mulut kita bisa dihargai orang, karena dengan mulut kita bisa dihina oleh orang. Maka sangat berbahagia orang bisa mengendalikan lisannya dan rumahnya merasa luas ya. Jadi hatinya merasa luas dengan rumahnya. Kadang-kadang orang itu sumpek di rumah karena di rumah banyak yang tidak menyenangkan. Istri sewot, anak nggak taat, duit gak gablek ya. Pokoknya kayaknya menyulut kemarang. Nah, berbahagialah orang yang merasa surga di rumahnya sendiri dan menangisi kesalahan. Orang menangisi kesalahan itu adalah orang yang bahagia karena dia bisa koreksi diri dan bisa menjadi orang yang
lebih baik lagi. Tuba bejo banget liman gede wong wajada kang nemoni sepeman fi sahibatin dalam lembaran catatan iman istighfaran ing jaluk sepuro kathiron kang akeh wa. Jadi sangat beruntung orang yang mendapati catatan amalnya di akhirat nanti. Di situ banyak istighfar karena akan menghapus dosa-dosanya sehingga ia bisa selamat. Maka kita perbanyak istighfar. Apabila istighfar kita banyak, dosa kita hapus, insya Allah rahmat akan turun ya. Tuba bejo banget apa sajaratun wit-witan fil jannati ing dalam swarga. Masiratu mi'ati amin iku perjalanan 100 tahun. Jadi sangat beruntung pohon di surga apabila kita berjalan menyusuri naungannya, bayangannya dari pohon itu, kira-kira perjalanan 100 tahun. Saking dukure pohon, karena tingginya pohon, kalau kita berjalan dari pohon itu menyusuri bayangan pohon itu kira-kira berjalan 100 tahun. Siapu alil jannati utawi pira-pira pakaian ahli swarga iku takhruju metu apa siap min akmamia saking kiwa tengene sajaro. Kumun dasar makna lengan baju, tapi kan pohon nggak punya, ya dari rantingnya lah, dari pira-pira rantingnya sajaro. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id. Jadi pohon tempat keluarnya pakaian ahli surga. Mungkin dicendel-cendel nanggung ya tidak mustahil. Allah Maha Kuasa, pakaian ahli surga keluar dari manapun bisa. Tuba bejo banget apa syajaratun wit-witan fil jannati nasr. Warasa menanam ing sajarah sapa Allah biadi kelawan tangan Gusti Allah. Allah menanam sendiri pohon di surga itu. Mana fakhal meniup sapa Allah biadi dalam sajarah birruhi saking ruhnya Allah. Wa inna alsana satu meni ranting pira-pira ranting sajarah iku laturo yaktine bisa terlihat apa alsan miwaro isuril jannah saking mburine pager swarga tinggi sekali. Tumbitu kang nyukulaken apa sajarahnya, tumbuhan itu menumbuhkan al-khuliya ing perhiasan wasimaru. Jadi pohon tapi berbuah gelang keroncong ini perhiasan emas. Wasimaru utawi pira-pira buah-buahan iku mutahaddilatun grandul apa pating grandul iku mutahaddilatun bergelantungan. Jorok ini pating grandul ala afwahia ing atase pira-pira ngarepe afahia, asal mana mulut, masa pohon punya mulut ya, maksudnya kita kembali kepada jannah. Alafahia yang ada si pira-pira ngarepe surga atau pintunya surga. Bahwa Ibnu Umar dari Nabi Masih. Jadi pohon di surga
yang mengeluarkan perhiasan, buahnya bergelantungan di depan pintu surga. Karena pohon di surga itu buahnya rendah-rendah ya. Kutufuha daniyah, dompolan daripada buah-buahnya itu daniyah, sangat rendah, bahkan ahli surga bisa memetik dengan leyeh-leyehnya, bersantai, duduk bersantai bisa mengambil pohonnya. Kalau sekarang mungkin orang kaya ya, dengan duduk ya, atau tidur bisa mengambil buah-buahan dari kulkas. Sekarang jupuk atau imu dai wong kang ora poso, wong kang mangan maksudnya wong kang ora poso, wong kang mangan atau gak poso. Atau imu dai wong kang ora poso, wong kang mangan, asyakiru kang bersyukur, iku bimanzilati shaimi kelan kedudukane wong kang poso, asabiri kang sabar ngapura itu. Jadi wong gak poso tapi syukur itu koyok ganjarane orang berpuasa yang sabar menahan lapar dan haus. Maka orang yang gak puasa berusahalah bersyukur, menikmati apa pemberian Allah. Yes. Kadang karek mangan wis menggerutu, sing gak enek sambele, gak enek kerupuke, kurang asin ya, anyep, bumbunya enggak nendang, itu memang orang enggak syukur gini. Kalau orang bersyukur itu kayak Mbak Adlan itu, walaupun sayurnya pakai air putih, beliau tetap tidak ada kata-kata yang menunjukkan kurang, tetap bersyukur. Bismillah dimakan, alhamdulillah. Hanya awal itu jari beliau mengoleskan garam di lepek, nanti setelah makan juga sama, jadi jarinya juga mendulit ya, mengoleskan garam di lepek lalu dijilat. Itu resep beliau. Jadi sebelum makan menjilat garam, setelah makan juga menjilat garam. Apa itu? Untuk menetralisir segala macam, itu salah satunya garam. Maka orang kalau mengobati orang, salah satu medianya adalah garam ya. Iya, jadi garam itu banyak apa ya, memberi pertolongan kepada umat manusia atas izin Allah. Misalkan orang kalau anaknya nangis gak selesai-selesai ya, karena mungkin akan maghrib gak diajak masuk rumah sehingga nangis tanpa keluar air mata, itu berarti ada hal-hal yang di luar medisnya. Maka salah satunya ambil garam krosok, bacakan ayat kursi 7 kali ya. Terus disepiur-sepiur, ditabur-taburkan ke sekeliling rumah, insya Allah anak akan sembuh. Itulah fadilahnya garam. Kalau kata Menteri Susi, orang capek-capek itu, garam diwadahi plastik atau apa, taruh microwave sebentar, ada hangat-hangat, ditempelkan tubuhnya, akan hilang capek-capek. Itu resep Menteri Susi. Jadi banyak manfaat garam ini. Kalau dulu waktu kemah ya, pramuka itu ada kemah mendirikan tenda supaya enggak kedatangan ular, maka dipagari dengan garam krosok, ditaburkan, nanti ular tidak akan berani masuk karena perih. Itulah garam krosok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 750. At-tuhuru tai bersuci iku syatrul imani, separuh iman. Ya, jadi bersuci itu separuh iman. Maksudnya toharoh, wudu, dan mandi itu. Ya, jadi toharoh itu ada toharoh lahiriah, ada toharoh batiniah. Toharoh lahiriah yang mensucikan najis, ya, mensucikan hadas, itu toharoh lahiriah. Toharoh batiniah adalah mensucikan hati, mensucikan pikiran, toharoh batiniah. Maka orang kalau bersuci itu berarti melakukan pembersihan ya separuhnya. Jadi iman itu ada keyakinan dengan hati, dilengkapi dengan
perilaku lahiriah, yaitu bukti sholat ya. Kita beriman sholat fardu wajib harus dijalani dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya perilaku lahiriah itu separuh, sedangkan hati kita, iman kita ya, keyakinan kita merasa sholat itu wajib, menganggap sholat itu wajib, itu separuh. Jadi iman hanya dalam hati saja kurang lengkap, maka harus dibarengi dengan bukti perbuatan. Maka ada hadis al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu mantap, maka mengetahui secara mantap dengan hati, percaya dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengakui dengan mulut, dan wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Contohnya kita beriman, percaya bahwa puasa ini wajib, maka harus kita buktikan dengan melakukan ibadah puasa. Mulut mengakui sesuai dengan hatinya dan benar-benar melakukan puasa. Itulah yang lengkap, iman yang lengkapnya. Alhamdulillah utawi kanjarani mojo alhamdulillah iku tamlau memenuhi apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan amal. Jadi pahala baca alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah utawi kanjarani subhanallah walhamdulillah alhamdulillah iku tamlaani memenuhi maing barang bainas sama yang tani langit wa ardi dan bumi. Karena banyaknya pahala diibaratkan bisa memenuhi langit dan bumi, jarak antara langit dan bumi. Wassolatu taisaliku nurun, cahaya. Jadi kalau ingin bercahaya hatinya, bercahaya batininya, lakukan sholat, karena sholat membuat terang hati, terang pikiran. Jadi orang kalau sholat dengan khusyuk, insya Allah kalau akan hilang hati yang luka, sholatlah insya Allah akan terobati. Wassodakoh dari sodakoh iku burhanun, bukti. Sodakoh merupakan bukti keimanan seseorang ya. Khususnya sodakoh wajib yaitu zakat. Jadi zakat itu salah satu bukti keislaman seseorang. Wassobru utawi sabar iku liyaun, cahaya. Sabar juga cahaya. Jadi orang kalau sabar insya Allah hatinya bercahaya, kemilau hatinya. Wal Qur'anu tai Al-Qur'an. Ya sebaliknya orang marah itu akan gelap mata, hatinya gelap, pikirnya gelap, kenapa? Ngamuk. Tapi orang kalau sabar akan terang, memandang sesuatu akan menjadi jernih, mata hatinya jernih, matanya juga jernih, pikirannya juga jernih kalau sabar. Wal Qur'anu tai Al-Qur'an itu hujjatun, sebagai pembela laka maring menguntungkan sira aw alika atau ngerugikan sira. Jadi Al-Quran sebagai pembela yang menguntungkan Anda atau pengacara yang merugikan Anda. Kalau amal kita cocok dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membela kita. Tapi sebaliknya kalau perilaku kita tidak cocok dengan Al-Quran, banyak salahnya, menyalahi isi Al-Quran, maka Al-Quran akan merugikan kita ya. Kullun nasi utai saben-saben menungso iku yakutu budal isu-isu. Bapak yen mongko iku ana wong kang menjual nasa ing awak dhewe ne kullun nas. Pamukti kuwa mongko merdekaaken ing nafsu au mubiku atau ngerusak ing nafsu. Abu Malikin Al-Asy'ari. Setiap manusia beraktivitas berangkat pagi hari. Ada dua kemungkinannya. Ia di pagi hari seolah-olah menjadi penjual dirinya yang membeli Allah Ta'ala. Maka ada dua kemungkinan. Satu, membebaskan dirinya apabila ia berbuat baik, dibeli oleh Allah sehingga bebas dari api neraka. Atau justru merusak dirinya apabila perilakunya jelek, pasti ditolak oleh Allah, tidak akan dibeli, dan itu membuat ia terjerumus ke dalam jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang satu. Wallahu a'lam bishawab.
ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.